Kenapa tiba-tiba telinga gue berdengung ya? Jangan-jangan ada yang lagi ngomongin gue nih. Sepertinya Pak Bandi salah input data akun. Atur aja dah. Strategi keuangan ala Pak Hartono part 2. Aduh. Sebelum lanjut filmnya, atur aja dah. Pak Hartono, pemilik utama pabrik kopi PT Kopi Kakek, hendak membuka cabang baru di luar negeri. Ia bertemu dengan beberapa investor dan mempresentasikan strategi keuangan yang ia jalankan selama ini. Presentasinya berjalan dengan lancar dan berhasil membuat investor tertarik. Namun, strategi keuangan ala Pak Hartono langsung diuji saat Rudy mengirimkan laporan keuangan yang membengkak. Pengeluaran cabang pusat melebihi anggaran. Dana promosi disalurkan ke pos yang salah. Ini sebabnya. Dana ekspansi dan operasional harus dipisah. Kalau mereka gabungkan, ya pasti kacau lah. Pak Hartono kembali membuka dokumen manajemen kas perusahaan di laptop. Dengan cepat, ia mulai mengetik instruksi. Langkah pertama, audit pengeluaran mingguan. Langkah kedua, bekukan dana promosi sementara. Langkah ketiga, aktifkan dana cadangan yang sudah saya siapkan. Karena uang itu harus dicatat dengan benar, dipisahkan sesuai dengan fungsi, dan saat darurat harus bisa diputar. Iya, Rudy. Gimana kabar pabrik, Rud? Ayah, maaf ganggu malam-malam. Tapi ini urgent. Ada masalah di bagian pengeluaran promosi. Apa masalahnya? Budget promosi bulan ini ternyata sudah terpakai 80%. Padahal kita belum pertengahan bulan. Dan sebagian besar dipakai buat endorse influencer dadakan. Hah? Siapa yang menyetujui dana itu? Rudy, bukankah Bandi yang memegang kendali penuh atas pengelolaan dana perusahaan? Mulai hari ini, biarkan Pak Bandi menjalankan perusahaan ini. Sementara kamu, Rudy, awasi dari kejauhan. Jangan sampai campur tangan untuk urusan Pak Bandi. Baik, Ayah. Benar, Ayah. Tapi untuk saat ini, saya yang mengelolanya, Ayah. Anda serahkan sistem keuangan ke saya. Mulai hari ini, saya akan kelola semuanya. Anda fokus operasional saja. Bagaimana? Boleh deh, kita kerjasama demi PT Kopi Kakek ini. Pak Bandi sedang sibuk bagian operasional. Dan sepertinya Pak Bandi salah input data akun. Dia ambil dari dana promosi nasional, bukan lokal. Jadinya semua akun campur. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Bandi saat itu. Semua ini bermula dari tekanan Rudy itu sendiri, Pak. Bahkan, dia tahu tentang laporan keuangan itu. Dia sebenarnya tahu semuanya, Pak. Anak saya tidak becus mengelola perusahaan cabang utama di sana. Dia selalu mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Rudy, kamu ini bikin ayah malu saja. Padahal, sudah ayah bilang, catat dengan jelas setiap sumber dana. Pisahkan alurnya, dan baru boleh diputar kalau semua pos sudah aman. Aku mungkin belum sebijak Ayah soal manajemen dana. Tapi aku tanggung jawab. Aku akan rapikan ulang laporan dan minta audit internal besok. Jangan cuma tanggung jawab, belajar. Dana bukan cuma angka, itu nyawa perusahaan. Uang yang tidak tercatat bisa jadi racun. Satu hal lagi ya, beberapa pegawai mulai ribut. Katanya ada isu kalau pabrik pusat bakal dikurangin karena ekspansi ke luar negeri. Oh, ya udah, besok kumpulkan semua supervisor. Kita lakukan meeting online dadakan. Ayah yang akan beri kejelasan. Jangan biarkan isu berkembang tanpa arah. Pabrik ini bukan hanya soal kopi,
tetapi kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari transparansi. Rudy berada dalam dilema yang besar. Dia yang awalnya berniat menyelamatkan keuangan perusahaan, justru malah dituduh mengacaukannya. Jadi serba salah dah tuh. Jika keuangan Bandi yang pegang, bisa saja laporan keuangan makin membengkak lebih dari ini. Tapi sekarang, justru jika saya yang pegang kendali, malah dituduh seperti ini. Bandi, kamu ini benar-benar pintar. Kenapa tiba-tiba telinga gue berdengung ya? Jangan-jangan ada yang lagi ngomongin gue nih. Parah banget, hari gini masih suka ngomongin kejelekan orang. Jangan-jangan si Joko nih kayaknya nih. Dia mulai ngerencanain balas dendam. Bodo amat dah. Mending gue lanjut nonton channel Atur aja dah. Good morning, Pak Hartono. Good morning, Mr. Bond. Mr. Kasbon. Pak Hartono, perkenalkan, ini rekan bisnis saya. Sepertinya dia tertarik dengan strategi yang Bapak presentasikan kemarin. Selamat pagi, Pak Hartono. Perkenalkan, nama saya Tanaka. Saya seorang pebisnis di bidang pertanahan. Saya dan Mr. Kasbon sudah lama bekerja sama. Bisa dibilang saya ini seorang sultan di kota ini, karena saya memiliki banyak tanah yang luas di kota ini. Saya diberitahu oleh Mr. Kasbon perihal pembukaan cabang baru pabrik kopi Anda. Saya sangat tertarik dengan strategi keuangan Bapak. Saya menawarkan diri untuk ikut serta berkontribusi dalam bisnis Bapak. Bahkan, saya siap terjun langsung untuk survei lokasi yang cocok untuk membangun pabrik baru. Baiklah Ibu Tanaka, saya sangat senang mendengarnya. Apalagi Anda sepertinya sangat antusias dengan rencana kerja saya ke depannya. Pak Hartono, ada artikel pagi ini. Katanya pabrik pusat Anda sedang bermasalah. Isu internal keuangan. Dan kabarnya ekspansi ini justru melemahkan perusahaan utama. Apakah itu benar, Pak Hartono? Oh, begini, Pak Edwin. Saya sudah baca artikel itu. Dan saya tahu sumbernya. Itu kesalahan sistem pencatatan, bukan kerugian perusahaan. Sudah kami tangani sejak semalam. Maaf, Pak Hartono. Bukankah ekspansi ke luar negeri itu seharusnya dilakukan setelah fondasi lokal benar-benar kuat? Justru karena saya tahu fondasi saya kuat, saya tahu di mana titik lemah saya. Ini adalah rekapan audit internal dan laporan keuangan minggu ini. Saya tidak akan sembunyikan apapun. Anda bisa menilainya sendiri. Biasanya, pebisnis akan menyembunyikan ini dan menyalahkan pihak lain. Saya percaya pada 3 hal. Catat semua yang terjadi, pisahkan antara fakta dan opini, lalu putar kepercayaan menjadi tindakan yang nyata. Ini bukan sekedar strategi bisnis. Ini filosofi hidup saya. Satu pertanyaan terakhir, Pak Hartono. Bukankah mengambil risiko saat ada isu internal itu strategi yang berani? Atau justru malah sembrono? Itu tergantung dari mana Anda melihatnya, Pak Edwin. Kalau Anda menunggu semua sempurna baru melangkah, Anda akan tertinggal. Tapi
Kalau Anda melangkah dengan data, tanggung jawab, dan transparansi, Anda sedang memimpin, bukan berjudi. Jawaban Anda membuat kami ingin melihat lebih jauh, Pak Hartono. Bukan mundur. Saya tidak butuh investor yang hanya tertarik pada untung. Saya butuh mitra yang percaya pada visi. Mulai hari ini, semua akun promosi nasional dan lokal dipisah mutlak, dan pengeluaran di atas 5 juta harus disertai memo digital serta disetujui dua pihak, manajer dan audit internal. Catat, semua transaksi dalam waktu 24 jam. Pisah, alur kas berdasarkan divisi dan wilayah. Lalu putar dana hanya jika laporan keuangan sudah seimbang dan disetujui dalam rapat bulanan. Pak Rudi, sebelumnya ini kayaknya cuma jargon Pak Hartono. Tapi sekarang jadi sistem beneran ya? Dulu saya kira itu cuma gaya ayah saja. Tapi setelah kejadian kemarin, saya sadar itu bukan gaya. Itu cara bertahan hidup dalam bisnis. Lanjutkan rapatnya. Saya cuma mau lihat wajah tim terbaik yang sedang membangun fondasi masa depan. Terima kasih ayah. Laporan detail progres akan saya kirim siang ini. Dan investor sepertinya mulai percaya. Karena kamu bukan cuma memperbaiki angka, tapi juga kepercayaan. Saat keuangan kembali membaik dan semakin eratnya kepercayaan para investor, akhirnya Pak Hartono berhasil membangun cabang pabrik kopi baru di negara Bengetsia.